Hai semuanya. Berjumpa lagi bareng Mimin Noba di sini. Mimin ucapkan terima kasih ya untuk para sobat Noba yang sudah memberikan support dan kesetiaannya sampai sejauh ini. Dan juga Mimin tidak akan bosan-bosan minum pil Tika Dewa agar terus kerja membawakan episode-episode berikutnya dari BTTH Keabadian Kaisar. Pokoknya jangan bosan-bosan untuk terus mengikuti kelanjutannya. Kalau tidak, Mimin akan membuat kalian tidak bisa tertawa atau menangis. Let's go, mari kita masuk ke dalam ilusi seni radionya. Meskipun telapak tangan Diaken itu tidak melukai siapapun, kursiku dan rekanku telah hancur. Kupikir lembah api terbakar tidak akan mengizinkan tamu seperti kita untuk berdiri di sini dan menonton pertandingan, bukan? Kinyan terkejut ketika mendengar kata-kata ini. Dia segera pulih dan mengerutkan kening saat dia melihat kursi batu di depannya yang telah hancur. Tatapannya dengan cepat menyapu seluruh stadion, hanya untuk menemukan bahwa selain baris kursi pertama di galeri tontonan, tempat-tempat lain semuanya ditempati oleh penonton dari luar. Maaf, kalau begitu kalian semua harus duduk di barisan depan. Ekspresi beberapa Diaken lembah api terbakar di sekitarnya langsung berubah ketika Kinyan mengucapkan kata-kata ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Menurut aturan, baris pertama selalu menjadi tempat di mana hanya tamu terhormat dari lembah api terbakarku yang boleh duduk. Kekuatan mereka setidaknya harus tingkat raja asal. Dengan hanya beberapa orang ini, kita bisa mengganti kursi jika kursinya rusak. Apa hak mereka untuk duduk di baris pertama? Suara tidak terima terus terdengar dari para Diaken itu. Bahkan mereka harus memperlakukan tamu yang duduk di baris pertama dengan hormat. Namun Xiaoyan jelas telah melukai salah satu Diaken lembah api terbakar sebelumnya. Mereka sudah bermurah hati dengan tidak mengusirnya. Bagaimana mereka bisa mengizinkannya duduk di baris pertama sekarang? Meminta maaf adalah hal yang wajar jika kamu telah melakukan kesalahan. Sekarang, aku katakan bahwa Tuan Xiaoyan dan yang lainnya dapat duduk di barisan pertama. Apakah kalian keberatan? Kinyan tiba-tiba berbalik begitu utusan itu berbicara. Tatapan tajamnya langsung tertuju pada mereka. Matanya dipenuhi dengan perasaan yang tak terbantahkan. Tetapi, tidak perlu basa-basi. Lakukan saja apa yang dikatakan Kinyan. Tepat saat beberapa Diaken itu ingin berdebat lebih jauh, suara Xuan Hua tiba-tiba terdengar dari kursi para tetua di seberang galeri penonton. Ketika beberapa dari mereka melihat ini, kata-kata yang hendak mencapai mulut mereka dengan tergesa-gesa ditelan kembali. Mereka mengatupkan gigi dan akhirnya dengan hormat membungkuk dan menjawab. Hati mereka dipenuhi dengan kepahitan saat mereka mengundang Xiaoyan dan yang lainnya ke kursi di baris pertama. Kelompok Xiaoyan langsung menjadi pusat perhatian saat mereka duduk. Lupakan posisi yang mencolok ini. Apa yang dilakukan Xiaoyan sebelumnya telah membangkitkan rasa ingin tahu banyak orang yang hadir. Bahkan para ahli di kelas raja asal sesekali memperhatikan kelompok Xiaoyan. Ini terutama terjadi saat mata mereka tertuju pada Xiaoyan. Ekspresi terkejut tambahan akan muncul di mata mereka. Meskipun dia hanyalah seorang pemuda pengembalian asal tahap awal, mereka terkejut ketika mendapati bahwa ada lapisan kabut tipis di permukaan tubuh Xiaoyan ketika mereka ingin menyelidikinya lebih dekat. Kabut itu benar-benar menghalangi indera mereka. Meskipun mereka adalah raja asal, mereka masih tidak dapat melihat pemuda berjubah hitam di hadapan mereka. Bukan hanya para tamu yang merasakan hal itu, bahkan banyak tetua lembah api terbakar memiliki ekspresi terkejut di wajah mereka. Setelah jeda singkat dengan kelompok Xiaoyan, kompetisi di arena berlanjut. Proses seleksi pertarungan individu berlanjut selama total 3 hari. Babak pertama seleksi baru resmi berakhir pada malam hari ketiga. 1.000 peserta semula kini telah berkurang lebih dari setengahnya. Pada hari keempat, babak seleksi kedua resmi dimulai. Tidak diragukan lagi, putaran seleksi kedua bahkan lebih cepat daripada yang pertama. Sekitar 400 murid yang tersisa akan menjalani seleksi besar. Semua murid akan berkumpul di satu tempat dan terlibat dalam pertempuran yang kacau. Selama semua lawan dikalahkan atau lawan mereka mengakui kekalahan, 50 orang yang tersisa akan berhasil memasuki babak berikutnya dari kompetisi. Pada saat yang sama mereka akan bertemu langsung dengan kepala lembah api berkobar. Babak seleksi ini tanpa diragukan lagi adalah kunci kejayaan mereka. Bahkan bisa jadi akan mempengaruhi masa depan mereka. Pada saat yang sama, beratnya babak seleksi ini tidak perlu diragukan lagi. Diiringi suara gemuruh yang keras, alun-alun besar itu perlahan menjorok ke tanah. Seluruh auditorium sedikit bergetar saat ini. Semua orang yang tidak terbiasa dengan pemandangan ini langsung menunjukkan ekspresi panik di wajah mereka. Beberapa menit kemudian, ketika tepi panggung batu berjarak sekitar 10 kaki dari tanah, seluruh panggung batu perlahan stabil.
Para pengikut lembah api terbakar di sekitar galeri tontonan yang telah bersiap untuk momen ini segera berubah menjadi banyak sinar cahaya. Tubuh mereka diselimuti api merah terang saat mereka melesat ke panggung batu seperti meteor. Pemandangan seperti itu bisa dikatakan menakjubkan. Xiaoyan juga memperhatikan Qin Yan di antara murid-murid itu. Tentu saja, Xiaoyan bukan satu-satunya yang memperhatikannya. Sebagai fokus utama kompetisi besar lembah api terbakar kali ini, tindakannya di atas panggung pasti akan menarik perhatian semua orang. Setelah semua murid yang tersisa memasuki arena, formasi yang diukir pada pilar-pilar batu di sekeliling alun-alun besar itu diaktifkan. Sebuah penghalang cahaya berwarna emas dengan cepat naik ke langit dan menutupi seluruh alun-alun pilihan. Setelah formasi itu sepenuhnya diaktifkan, seorang tetua lembah api terbakar berjubah putih perlahan melayang ke udara di atas alun-alun. Sepasang mata tua keruh perlahan-lahan menyapu semua orang di galeri tontonan di bawah. Tatapannya berhenti sejenak ketika menyapu beberapa orang di barisan pertama dan kelompok Xiaoyan. Baru kemudian dia perlahan membuka mulutnya. Suara tuanya bergema di samping telinga semua orang. Aturan untuk babak kedua seleksi sama seperti sebelumnya. Sekarang, mari kita mulai secara resmi. Saat suaranya memudar, semua murid di tengah alun-alun langsung melepaskan origin ki di dalam tubuh mereka. Mereka menggunakan berbagai metode untuk membentuk berbagai baju besi atau senjata. Sementara mereka dengan cepat menjauhkan jarak di antara satu sama lain, banyak tatapan saling mengamati dengan hati-hati. Suasana di alun-alun berangsur-angsur menegang. Tidak ada yang mengambil inisiatif untuk menyerang. Dan tidak ada yang menunggu dengan tenang. Semua jelas mengerti betapa keras dan kejamnya pilihan ini. Begitu mereka menyerang, mereka harus memastikan bahwa mereka akan mengalahkan lawan mereka. Jika tidak, mereka kemungkinan besar akan tersingkir dari pertempuran di detik berikutnya. Selain sebagian anggota generasi muda yang telah membuat nama untuk diri mereka sendiri di lembah api terbakar, orang-orang lainnya yang berhasil maju ke babak kedua seleksi secara alami memiliki kekuatan tempur yang luar biasa. Begitu pertempuran meletus di antara orang-orang ini, itu secara alami akan menarik perhatian orang lain. Adapun Xiaoyan, tentu saja dia memusatkan seluruh perhatiannya pada Qin Yan. Sejak dia menyadari prestasi pertempuran Qin Yan, hati Xiaoyan menjadi sedikit lebih waspada terhadapnya. Mampu menonjol di antara ribuan orang, dan bahkan membuat tetua lembah api terbakar menyerah padanya sudah cukup untuk membuktikan kekuatannya. Meskipun Qin Yan juga hadir di alun-alun, dia berbeda dari kebanyakan orang. Tidak ada yang berani mendekat dalam jarak 100 kaki darinya. Kekuatan pencegah yang tak terlihat ini tampaknya telah membentuk medan pertempuran khusus. Qin Yan tetap diam di tempatnya, seolah-olah dia sedang menunggu mangsanya datang mengetuk pintunya. Orang ini adalah orang yang cukup menarik. Xiaoyan tak dapat menahan tawa pelan saat melihat pemandangan ini. Untuk dapat menciptakan kekuatan pencegah seperti itu di antara orang-orang segenerasi, harus diakui bahwa Qin Yan memang cukup mampu. Saat Xiaoyan tengah memfokuskan seluruh perhatiannya pada Qin Yan, suasana tegang di alun-alun akhirnya dipecahkan terlebih dahulu oleh seseorang. Pedang tajam di tangannya sangatlah licik karena menusuk dengan kejam ke arah orang yang juga memegang senjata paling dekat dengannya. Meskipun serangan itu tiba-tiba, pikiran semua orang di alun-alun itu dalam keadaan tegang saat ini. Saat orang ini menyerang, orang-orang lain di alun-alun langsung merasakannya. Bahkan orang yang diserang juga dengan cepat berbalik. Senjata di tangannya menebas ke belakangnya. Orang-orang lain di sekitarnya juga benar-benar meledak saat kedua orang ini menyerang. Ketika suasana yang awalnya tegang di alun-alun benar-benar hancur, bentrokan hebat pun terjadi. Origin ki melesat ke segala arah, disertai suara angin yang berhembus kencang. Cahaya bilah pedang dan bayangan pedang menyapu seluruh alun-alun seperti tetesan air hujan. Getaran hebat dari tabrakan tersebut menyebabkan formasi yang menyelimuti alun-alun berguncang hebat. Api membumbung tinggi ke langit, memancarkan aura yang agung. Tak lama kemudian, belasan peserta tersingkir dari arena. Meskipun mereka tidak mengalami cedera serius, mereka telah kehilangan hak untuk terus berpartisipasi dalam kompetisi. Namun meskipun seluruh alun-alun itu sangat kacau, masih ada satu tempat yang tampak sangat tenang. Itu adalah tempat Qin Yan berada. Mengenai orang ini yang telah mengalahkan banyak ahli dengan level yang sama, tidak ada seorang pun yang berani melawannya. Oleh karena itu pada saat ini, masih ada area yang relatif luas di sekitar Qin Yan. Situasi ini hanya berlangsung selama 2 jam setelah dimulainya ronde kedua. Setelah 2 jam, jumlah orang di alun-alun telah berkurang hampir setengahnya. Sementara pertempuran antara 300 peserta yang tersisa secara bertahap melambat. Tidak ada yang berani saling bertarung secara sembrono. Membuang-buang origin ki dan stamina hanya akan memberi lebih banyak kesempatan kepada mereka yang datang terlambat. Kunci kemenangan adalah bermain aman. Namun selalu ada beberapa pengecualian. Sementara semua orang saling memandang dengan waspada, salah satu dari mereka diam-diam muncul di belakang Qin Yan. Meskipun punggungnya masih menghadap Qin Yan dan dia berpura-pura tidak menyadari apa-apa,
Sudut matanya sudah tertuju pada Qin. Bahkan jika dia tidak sepenuhnya percaya diri, dilihat dari situasi saat ini, hanya pertahanan Qin yang paling lemah. Jika dia dapat mengambil kesempatan ini untuk memaksa Qin turun dari panggung, maka dia akan dapat bersinar terang di antara generasi muda tahun ini. Daripada berebut posisi kedua dan ketiga, mengapa tidak mencoba merebut posisi pertama darinya? Namun beberapa orang di alun-alun sudah menyadari tindakan kecil yang tampaknya tidak jelas ini. Mereka hanya mencibir dalam hati sebelum mengabaikannya. Bahkan beberapa orang di tribun penonton memandang murid yang diam-diam mendekati Qin dengan jijik. Aku tidak menyangka orang yang suci seperti itu akan muncul dalam kompetisi semacam ini. Di samping Xiaoyan, Luo Zhen tak kuasa menahan tawa saat mengamati situasi di arena. Saat ini, Qin tampak sedang beristirahat dengan mata terbejam. Namun siapapun yang berakal sehat pasti bisa menebak bahwa Qin pasti selalu memantau situasi di arena. Perilaku terang-terangan seperti itu di lapangan tidak ada bedanya dengan mencari kematian. Semakin seseorang meremehkan lawannya di saat kritis, semakin ia akan mengubur dirinya sendiri. Sayangnya, murid lembah api terbakar itu tampaknya tidak memahami logika ini. Akhirnya, ketika murid itu kurang dari 50 kaki dari Qin, dia tiba-tiba berbalik dan menghentakkan kaki dengan keras ke tanah. Sosoknya langsung muncul di belakang Qin seperti anak panah yang lepas dari busurnya. Dia mengarahkan pukulan ke punggung Qin dan menghantamnya. Namun yang aneh adalah, meskipun tinju murid ini hanya berjarak beberapa inci dari Qin, tubuh Qin tidak bergerak sama sekali. Kecepatan yang mengerikan. Xiaoyan yang berada di galeri tontonan tanpa sadar melontarkan kata-kata ini. Tepat saat Luo Zhen di samping mengerutkan kening dan mengangguk, murid itu terkejut melihat tinjunya benar-benar menembus tubuh Qin tanpa halangan apapun. Dalam sekejap pupil mata sang murid itu mengecil hingga seukuran ujung jarum. Dan keterkejutan yang tak tertandingi segera muncul dalam hatinya. Ini adalah bayangan sisa. Benar, aku akan memberimu hadiah. Saat murid itu berteriak kaget, suara tawa tenang Qin tiba-tiba terdengar di telinganya. Turun dari panggung. Segera setelah itu, sebuah tangan hangat dengan lembut menekan dada murid itu. Dengan dorongan lembut, tubuh murid itu langsung terlontar tak terkendali ke belakang. Saat dia menstabilkan tubuhnya, dia menyadari bahwa dia sudah muncul di luar arena. Pengendalian kekuatan orang ini sangat tepat. Meskipun ia berhasil membuat lawannya melayang hanya dengan satu telapak tangan, itu tidak cukup untuk melukainya. Pengendaliannya terhadap Origin Ki mungkin sesuatu yang bahkan tidak dapat dibandingkan denganku. Di panggung tontonan, hati Xiaoyan tiba-tiba menegang saat melihat pemandangan ini. Performa Qin sangat hebat, baik dalam kecepatan maupun pengendalian kekuatannya. Lawan seperti itu sungguh tidak mudah dihadapi. Setelah dengan mudah menghabisi salah satu lawannya, Qin menoleh untuk melihat yang lain di arena. Beberapa orang yang awalnya berencana untuk menyerangnya berhenti satu demi satu dan berusaha sekuat tenaga untuk mundur. Bahkan beberapa orang yang lebih kuat di arena dengan hati-hati menatap Qin. Dibandingkan dengan yang lain, mereka memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang kekuatan Qin. Justru karena itulah mereka tidak berinisiatif mencari masalah dengan Qin dari awal hingga akhir. Karena mereka tidak ingin tersingkir sebelum babak ketiga dimulai. Qin tidak banyak berekspresi di hadapan orang-orang yang mundur. Pandangannya menyapu semua orang yang tersisa di lapangan terbuka. Setelah itu, ia sengaja menatap Xiaoyan di galeri tontonan di luar arena. Mata kedua orang itu saling bertemu dan tampak saling berlawanan. Tak lama kemudian Qin menarik kembali pandangannya dan menatap ke arah 300 orang di hadapannya lagi sambil berkata perlahan. Berdasarkan pengamatanku sebelumnya, aku telah memilih di antara kalian yang dapat bertahan. Ekspresi semua murid di arena langsung berubah. Mungkinkah Qin sudah mengatur agar mereka tetap tinggal? Bukankah ini agak terlalu sombong? Sementara ekspresi semua orang berubah, bola api tiba-tiba muncul di atas kepala beberapa orang di arena. Sekarang, mereka yang memiliki api di atas kepala mereka dapat terus tinggal di arena. Sedangkan sisanya, kalian boleh pergi. Qin berkata dengan lemah seolah-olah dialah satu-satunya master di arena. Hal ini langsung membuat wajah para murid yang tidak memiliki api di atas kepala mereka menjadi muram. Sialan, apa hakmu untuk memutuskan apakah kita tinggal atau pergi? Ucap orang itu. Qin mengangkat kelopak matanya sedikit dan masih terlihat tidak peduli. Berdasarkan fakta bahwa kekuatanmu lebih rendah dari mereka, ucap Qin. Berdasarkan pengamatannya sebelumnya, di antara orang-orang di depannya baik dalam hal kekuatan tempur, pengalaman tempur, atau kecepatan reaksi, orang-orang yang dipilihnya tidak diragukan lagi adalah yang terbaik. Tidak perlu baginya untuk melanjutkan. Dalam situasi ini bahkan jika dia melanjutkan, orang-orang yang dipilihnya akan tetap berada di lapangan. Dia hanya membantu mereka menjadi yang pertama dipilih. Kita baru akan tahu apakah kita adalah lawan mereka setelah kita bertarung. Berdasarkan apa yang telah kau katakan, kita lebih rendah dari mereka. Ekspresi Qin tidak berubah sedikit pun saat menghadapi teguran para murid ini.
Dia hanya mengucapkan sebuah kalimat dengan acuh tak acuh. Berdasarkan fakta bahwa aku lebih kuat dari kalian semua. Detik berikutnya tubuhnya langsung menghilang. Saat dia muncul lagi, dia sudah muncul di depan orang yang berbicara sebelumnya. Angin telapak tangan yang tajam bertiup melewati wajahnya. Seluruh wajahnya langsung berubah pucat pasi. Ketakutan yang mendalam tiba-tiba muncul dari lubuk hatinya. Selanjutnya, tanpa menunggu Qin Yan mengatakan apapun, dia meninggalkan arena dengan wajah yang tak bernyawa. Selain sejumlah kecil orang, beberapa orang juga menggertakkan gigi dan pergi tanpa daya. Adapun sejumlah kecil orang yang tersisa, setelah berjuang tak berdaya untuk waktu yang lama, mereka memang ditempatkan di tangan lawan-lawan yang tidak dianggap tinggi oleh orang-orang biasa. Pada saat-saat terakhir, hanya 50 orang, termasuk Qin Yan yang tersisa di arena. Karena Qin Yan, babak kedua proses seleksi hanya berlangsung kurang dari 4 jam. Meskipun masih banyak waktu tersisa, babak ketiga final telah dijadwalkan lusa. Dengan kata lain, akan ada setidaknya 1,5 hari bagi mereka untuk menjelajahi lembah api terbakar. Meskipun para tetua lembah api terbakar merasa agak tidak berdaya mengenai hal ini, tidak ada cara lain untuk menunda hal-hal karena semuanya telah berkembang hingga titik ini. Tidak seorang pun menduga bahwa Qin Yan benar-benar akan begitu sombong. Dia benar-benar telah mengubah seluruh proses kompetisi besar sendirian. Namun ini juga secara tidak langsung membuktikan kemampuan Qin Yan. Bagaimanapun kemampuan pengamatan yang menakutkan seperti itu bukanlah sesuatu yang dimiliki semua orang. Tak lama kemudian kelompok Xiaoyan juga kembali ke pavilion yang telah disiapkan oleh lembah api terbakar untuk mereka. Banyak orang luar tanpa sadar melemparkan tatapan iri kepada mereka saat melihat mereka memasuki pavilion. Pavilion tempat kelompok Xiaoyan menginap berbeda dari kebanyakan. Secara logika, pavilion tempat mereka menginap biasanya hanya ditempati oleh kelompok yang memiliki ahli setingkat raja asal. Kelompok yang lebih lemah dari raja asal hanya bisa menginap di pelataran biasa dengan lingkungan yang lebih buruk. Tak berdaya begitulah dunia ini. Ketimpangan kekuatan menyebabkan perlakuan yang berbeda. Tidak akan pernah ada yang disebut keadilan di dunia ini. Berbagai tingkatan dan pangkat adalah penjelasan paling lengkap untuk dunia ini. Adapun kelompok Xiaoyan, mereka juga diundang ke sini karena masalah sebelumnya. Namun Xiaoyan percaya bahwa Qin Yan seharusnya sengaja mengatur hal ini. Qin Yan ini benar-benar bukan orang biasa. Dia mampu melihat dengan jelas orang paling elit di antara para murid sambil mengawasi kita. Dia benar-benar berhasil mengakhiri babak kedua seleksi dengan paksa sendirian. Yang terpenting, para tetua lembah api terbakar sebenarnya diam-diam menyetujui metodenya. Dari kelihatannya, mereka memiliki harapan yang sangat tinggi terhadap Qin Yan. Setelah memasuki pintu dan menunggu semua orang duduk, dokter peri kecil pergi untuk menyajikan teh untuk semua orang. Di sisi lain, Luo Jin dan Bai Hua sudah mulai membahas apa yang telah terjadi sebelumnya. Kata-kata mereka penuh dengan pujian untuk Qin Yan, menyebabkan Zhou Tai dan yang lainnya menganggukkan kepala berulang kali. Baru saja, ketika orang itu melepaskan api, bahkan aku merasakan sedikit ancaman darinya. Mungkinkah dia juga memiliki api surgawi? Kera langit itu mengerut yang kening. Ketika Qin Yan melepaskan api di tubuhnya sebelumnya, dia merasakan tekanan yang sangat jelas. Meskipun dia tidak yakin apakah itu adalah api surgawi, itu tetap membuatnya merasa sangat takut. Xiaoyan di sampingnya menggelengkan kepalanya pelan saat mendengar ini. Dia menerima teh yang diberikan dokter peri kecil dengan satu tangan dan berbicara perlahan. Tidak, itu bukan api surgawi, juga bukan api binatang. Berdasarkan pengamatanku, itu pasti jalan agung yang dia kuasai. Jalan agung api, ucap Xiaoyan. Jalan api agung. Ekspresi beberapa orang yang hadir langsung berubah. Jalan api agung dikenal memiliki kekuatan ofensif terkuat di antara semua kekuatan jalan agung. Begitu seseorang menguasai jalan api agung, kekuatan tempur keseluruhannya akan meningkat pesat. Selain itu, di antara lawan dengan atribut yang sama, jika lawan tidak memiliki kekuatan jalan agung yang cukup kuat, maka jalan agung api akan memiliki efek penekan yang hebat pada api lawan. Tidak heran kalau orang ini sulit menemukan lawan di antara generasi muda lembah api terbakar. Jadi sebenarnya ada alasan seperti itu. Namun apapun yang terjadi, tidak perlu diragukan lagi wawasan dan kekuatan tempurnya. Kekuatan jalan agung hanyalah salah satu aspek kekuatannya. Jika dia tidak memiliki kekuatan yang cukup kuat, jajaran atas lembah api terbakar tidak akan begitu menghargainya. Setelah berbicara sampai di titik ini, yang lain juga mengangguk setuju. Masing-masing dari mereka memuji Qin Yan dalam hati mereka. Hanya wajah dokter peri kecil yang masih dipenuhi dengan keyakinan ketika dia melihat Xiaoyan. Dia yakin bahwa Xiaoyan yang memiliki api surgawi pasti tidak akan takut dengan kekuatan jalan agung Qin Yan. Meskipun kekuatan jalan agung itu kuat, itu masih jauh lebih rendah di hadapan api surgawi. Terlebih lagi, orang yang dihadapi Qin Yan adalah Xiaoyan. Namun pada saat ini, sekelompok besar murid lembah api terbakar tiba dari luar pavilion. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di pavilion tempat Xiaoyan dan yang lainnya berada. Xiaoyan,
Murid lembah api terbakar Zhang Yanhao datang untuk menantangmu. Murid lembah api terbakar Seng Huo menantangmu. Murid lembah api terbakar. Sebelum orang-orang tiba, teriakan terus-menerus sudah terdengar. Sejumlah penonton di sekitarnya juga terkejut oleh keributan sekelompok orang ini. Seketika, sejumlah orang melompat ke atap. Banyak tatapan mata dengan cepat berkumpul. Hei, aku tidak menyangka akan ada tontonan bagus yang bisa ditonton tepat setelah babak seleksi kedua berakhir. Lagi pula, dari apa yang terlihat, semua murid lembah api terbakar ini datang untuk Xiaoyan. Mereka pasti menggunakan kesempatan ini untuk mencari masalah dengannya. Jika dia bahkan tidak bisa menghadapi murid-murid biasa ini, Xiaoyan ini tentu saja tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi lawan Qin Yan. Melihat pemandangan ini di depan mereka, semua orang segera mulai berdiskusi. Sesekali tatapan mereka tertuju ke pavilion tempat Xiaoyan dan yang lainnya berada. Tatapan mereka mengandung rasa jijik. Hei, pihak lain sudah membunuh dan masuk ke pintu mereka. Mereka bahkan tidak berani membuka pintu. Jangan bilang mereka takut. Hahaha, dia hanya ingin mempermalukan dirinya sendiri. Siapa yang menyuruhnya bersikap sombong di depan banyak orang? Pada akhirnya, dialah yang disalahkan. Saat diskusi semakin memanas, pintu pavilion yang tertutup rapat di depan sekelompok murid lembah api terbakar perlahan terbuka. Seketika semua orang di luar pintu terdiam. Setelah itu, Xiaoyan memimpin Luo Jin dan yang lainnya keluar dari pintu dengan langkah kaki ringan. Melihat begitu banyak murid lembah api terbakar datang untuk membuat masalah, tatapan Xiaoyan menyapu sekelilingnya. Kilatan melintas di matanya. Itu memang seperti yang dia harapkan. Lembah api terbakar tidak mengirim diakan atau tetua untuk mengatur ini. Dari kelihatannya, orang-orang itu bersedia diam-diam menyetujui tindakan membuat masalah dari para murid ini. Kalau tidak, mereka tidak akan berani datang ke pintunya dengan gembar-gembor yang begitu besar. Berdasarkan persepsi kekuatan spiritual Xiaoyan, jelas ada beberapa aura yang cukup kuat yang memantau tempat ini di suatu tempat di luar pavilion tempat mereka menginap. Dari kelihatannya, orang-orang itu juga memiliki mentalitas seperti sedang menonton pertunjukan. Hei, apakah kamu mencoba menguji kekuatanku? Xiaoyan tersenyum tipis. Pandangannya bertukar pandang dengan Luo Chen dan yang lainnya di sampingnya. Baru kemudian dia melihat ke arah sekelompok murid lembah api terbakar di depannya. Karena semua orang sangat menghargaiku dan ada begitu banyak penonton, akan agak tidak masuk akal jika aku tidak menerima tantanganmu. Karena memang begitu, sebelum suaranya terdengar, ujung kaki Xiaoyan dengan lembut menekan tanah. Tubuhnya segera terbang ke depan dan mendarat di tanah di depan pintu. Ini mengejutkan sekelompok murid lembah api terbakar di depannya sampai mereka mundur satu demi satu. Xiaoyan melengkungkan mulutnya dan tersenyum ketika dia melihat ini. Dia mengepalkan tangannya dan penggaris hitam besar segera mendarat di tangannya. Ujung penggaris itu mendarat di tanah dan tubuh Xiaoyan tiba-tiba berputar. Dia benar-benar menggambar lingkaran besar dengan radius kurang dari 10 kaki di tanah. Terlalu membuang waktu untuk mengalahkan kalian semua satu persatu. Lingkaran ini sudah cukup. Selama aku meninggalkan lingkaran ini, itu akan dianggap kekalahanku, ucap Xiaoyan. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Terus ikutin kelanjutan episode selanjutnya ya. Jangan pernah bosan, tetap jaga kesehatan. Dan semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.